Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membicarakan materi berikutnya mengenai kuliah perekonomian Indonesia, yaitu transformasi perekonomian Indonesia, bagian kedua mengenai proses alokasi perekonomian Indonesia. Kalau sebelumnya kalian mempelajari proses akumulasi, maka pada pertemuan ini kalian akan mempelajari proses alokasi perekonomian Indonesia. Apa saja faktor-faktor yang terlibat dan bagaimana proses alokasi perekonomian Indonesia tersebut terjadi. Dalam proses alokasi perekonomian Indonesia, ada 3 hal yang kita lihat terkait dengan proses alokasi. Hal pertama adalah permintaan domestik. Permintaan domestik ini dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, dalam hal ini rumah tangga, dan juga konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam permintaan domestik juga dipengaruhi oleh investasi. Investasi ini terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto. Kemudian faktor kedua adalah perubahan struktur terhadap produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Dan berikutnya, proses alokasi adalah perubahan struktur ekspor dan impor, artinya perdagangan luar negeri Indonesia. Dalam proses alokasi, yaitu terkait dengan permintaan domestik, konsumsi rumah tangga terdiri dari yang disebut dengan konsumsi makanan dan minuman, kemudian pakaian, pengeluaran seharian rumah tangga dalam rumahnya, kemudian transportasi dan komunikasi, pendidikan dan kesehatan, kemudian ada juga pengeluaran hotel dan restoran. Nah, dalam data di dalam Badan Pusat Statistik, kita akan mendapatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga berikut ini yang dilakukan oleh masyarakat. Ada berbagai macam pengeluaran, yaitu terkait dengan faktor-faktor ini. Berikutnya ada investasi. Dalam data BPS, kita bisa menemukan ada investasi di bidang 6 faktor yang terdaftar di dalam layar, yaitu terdiri dari bangunan, kemudian mesin dan perlengkapannya, kendaraan, peralatan lainnya, produk intelektual, dan sumber daya biologi. Nah, kontribusi terbesar dalam investasi masih dipegang oleh bangunan. Artinya ada investasi dalam pembangunan gedung atau perumahan atau jembatan dan atau lainnya yang berkaitan dengan bangunan. Nah, kalian bisa mengamati dari sisi permintaan domestik, dari konsumsi, faktor apakah yang paling mempengaruhi atau menyumbangkan nilai terbesar terhadap permintaan domestik. Bisa jadi dari makanan dan minuman, atau pakaian, atau lain sebagainya. Nah, kalian bisa melihat dari transformasi atau perubahan dari tahun ke tahun, manakah konsumsi rumah tangga yang berkontribusi paling besar terhadap perubahan proses alokasi perekonomian Indonesia.
Begitu juga dengan investasi, kalian bisa menganalisis faktor apakah yang paling berkontribusi besar terhadap permintaan domestik dari sisi investasi. Nah, di sini dari tahun 2010 sampai 2017, bangunan memiliki kontribusi terbesar terhadap perubahan permintaan domestik. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengertian industri manufaktur untuk mendalami proses alokasi. Dalam industri manufaktur diartikan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara baik mekanis, kimia, atau dengan tangan sendiri menjadi barang jadi atau setengah jadi. Menjadi barang-barang yang nilainya menjadi lebih tinggi. Artinya ada perubahan walaupun hanya sedikit menjadi barang-barang yang lebih tinggi nilainya. Nah, dalam proses alokasi, perubahan struktur PDB itu berdasarkan lapangan usaha, kalian bisa menganalisanya terkait dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, sektor manakah yang paling berpengaruh terhadap perubahan struktur PDB? Dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, sektor pertama yaitu terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian sektor kedua ada sektor pertambangan dan penggalian. 3, sektor industri pengolahan. 4, sektor listrik dan gas dan air bersih. Kemudian sektor konstruksi. 6, ada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. 9 adalah sektor jasa-jasa. Nah, di sini kalian juga bisa menganalisis bagaimana proses transformasi perekonomian Indonesia, bagaimana alokasi atau kontribusi sektor yang memiliki peranan terbesar terhadap proses alokasi perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah pengklasifikasian lapangan usaha di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa menganalisa dari standar internasional trade classification, artinya klasifikasi perdagangan internasional. Bisa dilihat dari sektor manakah yang berkontribusi besar terhadap perubahan struktur PDB. Apakah dari bahan makanan dan binatang hidup, dari minuman dan tembakau, bahan mentah, bahan bakar dan minyak pelumas, sampai terakhir barang dan transaksi khusus lainnya. Fungsinya kita menganalisa, nanti akan mendapatkan kira-kira sektor apa yang paling berpengaruh sehingga kita bisa menentukan kebijakan apa yang akan diambil terkait dengan sektor yang strategis tersebut. Juga kita bisa meminimalisir ketika ada kekurangan di salah satu sektor, kita memberikan atau membuat kebijakan tertentu terkait dengan sektor tersebut, misalnya untuk meningkatkan kontribusinya. Nah, pengklasifikasian berikutnya ada didasarkan 2 digit ISIC. Nah, ini lebih dispesifikkan karena ada 2 digit. Nah, lebih banyak pengklasifikasiannya. Nah, pengklasifikasian sini terdiri dari makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian 32, tekstil, pakaian, kulit, dan barang dari kulit. Kemudian industri kayu, mebel, barang dari kayu, furnitur kayu, kemudian rotan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengelompokan industri manufaktur berdasarkan pada industri ringan dan industri berat. Kenapa kita fokus pada industri ringan dan industri berat? Karena pemerintah fokus pada pembangunan industri dan kita ingin Indonesia menjadi negara industrial seperti itu.
Kemudian ini adalah pengelompokan industri manufaktur, yaitu industri berat atau alat-alat produksi lainnya yang terdiri dari kertas dan barang dari kertas, industri kimia dasar, penggilangan minyak bumi dan batu bara, keramik, kaca, serta bukan dari logam dan migas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah industri-industri berat. Ini juga kita bisa menganalisis bagaimana kontribusinya terhadap PDB berdasarkan pengklasifikasian ini. Nah, bagaimana sebenarnya faktor-faktor ini mempengaruhi perubahan struktur dalam industri manufaktur? Pertama ada faktor permintaan. Nah, pendapatan per kapita pada sebuah negara bisa meningkatkan permintaan. Ketika permintaan meningkat, maka akan mempengaruhi industri manufaktur. Industri manufaktur bisa lebih berkembang karena ada permintaan, tentu industri manufaktur menjadi lebih berkembang. Kemudian adanya elastisitas permintaan kelompok industri tertentu dan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapita meningkat, kemudian sebuah kelompok industri bisa lebih elastis atau kurang elastis, tergantung pada jenis pengelompokan industrinya. Kemudian ada barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal yang dikelompokkan, manakah yang mempengaruhi pada permintaan. Nah, barang konsumsi berapa pengaruhnya terhadap permintaan, bahan baku, seberapa besar pengaruhnya terhadap permintaan, dan barang modal seberapa besar pengaruhnya pada permintaan. Kemudian akan ada faktor lain yaitu proses akumulasi itu sendiri, di mana dalam akumulasi modal per pekerja ketika ada perusahaan mengakumulasikan uang untuk modal mempekerjakan tenaga kerja, maka akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja tersebut, sehingga tentu saja keterampilan meningkat, kemudian upahnya meningkat, sehingga meningkatkan permintaannya terhadap barang dan jasa. Kemudian ada juga kenaikan pekerja terampil, artinya ketika perusahaan sudah meningkatkan modal per pekerja, artinya meningkatkan juga keterampilan tenaga kerja tersebut, sehingga industri bisa menjadi lebih maju. Berikutnya ada proses pergeseran kegiatan atau pekerjaan. Yang dahulunya kita lebih banyak bekerja sebagai petani, kemudian dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, banyak pekerja yang pekerjaannya berubah dari petani menjadi industri dan jasa. Ini mendukung perkembangan industri manufaktur juga. Yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah turut mendorong pembangunan industri manufaktur karena ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat mendorong seperti pembangunan infrastruktur, kemudian kesehatan dan pendidikan. Nah, ini kesehatan tentu saja menjaga dilihat dari kemampuan atau dana yang dihasilkan pemerintah untuk menjaga agar masyarakat atau para pekerjanya dapat terjaga kesehatannya, sehingga dapat membangun atau berkontribusi terhadap pembangunan industri manufaktur. Dan tentu saja pendidikan, semakin tinggi pendidikan warga negara di sebuah negara tentu akan dapat mendukung pembangunan industri manufaktur. Berikutnya adalah proteksi produk dalam negeri. Dengan memproteksi produk dalam negeri tentu saja akan membuat industri dalam negeri lebih berkembang karena minim persaingan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur dalam industri manufaktur. Nah, kita lihat bagaimana proses akumulasi berikutnya, yaitu transformasi ekspor di Indonesia. Dalam peningkatan
ekspor total itu dipengaruhi dengan seiring naiknya pendapatan per kapita. Kemudian permintaan per kapita, tentunya permintaan per kapita luar negeri. Sehingga permintaan luar negeri otomatis akan meningkat, sehingga ekspor juga akan meningkat. Nah, ekspor juga tergantung pada tahapan pembangunan. Semakin bagus tahapan pembangunan atau tahapan industri di dalam negeri, itu akan mendorong semakin atau mendorong kemampuan ekspor sebuah negara. Nah, perubahan-perubahan atau transformasi pembangunan itu dimulai pada awalnya kita adalah industri padat SDA, artinya kita fokus pada penjualan atau bergantung pada penjualan sumber daya alam. Berikutnya kita berpengaruh industri kita pada padat karya. Berikutnya industri bertumpu pada tingkat keterampilan tinggi, sampai akhirnya industri itu berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Semakin maju sebuah negara, tentu saja ekspornya akan tinggi seperti negara-negara Eropa. Karena ketika barang yang kita hasilkan berteknologi tinggi, tentu cost-nya rendah, kemudian di negara lain belum tentu punya produk yang sebaik yang kita miliki. Sehingga negara lain mau membeli barang yang kita hasilkan. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan perkembangan pembangunan ekspor. Kita lihat bagaimana perkembangan nilai ekspor dan impor di Indonesia. Bahwa nilai ekspor Indonesia dilihat pada tahun 2019 ini Januari sampai Desember, ekspor mengalami peningkatan. Kemudian besarnya adalah 1,28%. Kemudian impor mengalami penurunan, besarnya adalah 5,62%. Nah, dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya. Nah, ini sangat baik pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 pada bulan yang sama kita mengalami penurunan impor seperti itu. Artinya ketergantungan kita terhadap barang impor menurun pada tahun tersebut. Kemudian ekspor impor pada bulan Januari sampai Desember 2019 non migas, ekspor impor non migas kita relatif ekspor migas juga lebih stabil dibandingkan ekspor impor non migas. Ekspor migas kita lebih stabil dibandingkan ekspor impor non migas. Nah, ini adalah perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Berikutnya dalam transformasi terkait dengan komoditas utama ekspor Indonesia bisa dilihat di sini perkembangan dari Januari sampai September 2019 kita ekspor utama kita adalah bahan bakar mineral, kemudian lemak dan minyak hewan, kemudian mesin atau peralatan listrik, yang paling bawah adalah kertas. Nah, dibandingkan dengan Januari sampai September 2018. Nah, bahan bakar mineral sendiri mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ekspor lemak dan minyak hewan juga mengalami penurunan. Mesin juga mengalami penurunan, yang mengalami kenaikan adalah kendaraan dan bagian lainnya, besi dan baja. Perhiasan meningkat, karet dan barang dari karet mengalami penurunan. Nah, di sini adalah fokus pemerintah, sehingga di sini perlu mendapatkan perhatian khusus karena ada komoditas yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertama, ini adalah komoditas utama, sehingga menjadi fokus pemerintah. Berikutnya ini adalah pertumbuhan indeks produksi industri. Di sini dapat digambarkan bahwa indeks produksi industri Indonesia mengalami penurunan. Nah, ini yang jadi kekhawatiran kita bahwa kita bergantung pada industri, namun pertumbuhannya mengalami penurunan. Nah, ini harus diperhatikan juga terkait dengan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan industri manufaktur. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa saja yang harus diperhatikan dengan proses alokasi. Kalian bisa mempelajari proses tersebut dari data-data yang ada di BPS, World Bank, dan lain sebagainya. Terima kasih. Perkuliahan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.